Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai teknik kutipan daftar pustaka dan tips cara untuk menuliskan parafrase, teman-teman. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kutipan. Definisi dari kutipan adalah pinjaman kalimat, kita meminjam kalimat, pendapat, gagasan dari salah satu tokoh, baik terdapat dalam buku maupun terdapat dalam majalah. Selanjutnya, prinsip mengutip. Nah, kalau kita berbicara mengenai prinsip mengutip itu ada 3. Yang pertama, penulisan kutipan tidak boleh bersifat pengetahuan umum. Artinya kalau kita ingin menuliskan sebuah kalimat kutipan, maka kita harus menuliskan kutipan secara spesifik. Misal kalian sudah menentukan topik penelitian kalian mengenai Surabaya. Kalau kutipannya bersifat pengetahuan umum itu contohnya seperti ini. Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah kota Jakarta. Alangkah lebih baik pada saat kita menuliskan kutipan itu, kutipannya harus bersifat spesifik. Misalkan, menurut Cak Gadar Ruslan, daul kata arek digunakan untuk menyebutkan masyarakat Surabaya yang tinggal di pinggiran kota. Bersifat lebih spesifik. Selanjutnya, prinsip mengutip yang kedua adalah wajib. Wajib mencantumkan nama pengarang, tahun, dan halaman yang dikutip. Terdapat 2 cara di dalam menuliskan kutipan, teman-teman. Disebutnya adalah gaya selingkung atau style. Kalau kita lebih mementingkan nama tokoh ketimbang isi kutipan, maka nama tokoh tersebut kita letakkan di awal kalimat. Contohnya seperti ini. Menurut Sudaryanto, tahapan strategi metode deskriptif kualitatif bla bla bla. Nah, nama tokohnya kita letakkan di awal kalimat, setelah itu isi kutipannya kita letakkan setelah penulisan nama tokoh. Selanjutnya, kalau kita lebih mementingkan isi kutipan ketimbang nama tokoh, maka isi kutipan kita letakkan di awal kalimat. Contohnya, tahapan strategi metode deskriptif kualitatif bla bla bla, baru nama tokoh kita letakkan di akhir kalimat. Sudaryanto, 1988.257. Selanjutnya, prinsip mengutip yang ketiga, tidak boleh mengubah kata-kata yang terdapat pada isi kutipan. Jadi isi kutipan itu tidak boleh kita ubah sama sekali. Jika kalian menemukan kesalahan penulisan yang terdapat pada buku, maka kalian dapat menuliskan menggunakan tanda kurung siku. Nah, ini adalah contoh disertasinya orang Korea, namanya Bruce Lauren. Jadi dia mengutip linguistic landscape itu, definisinya Landry dan Borges. Di buku aslinya Landry dan Borges itu, kata yang saya lingkari merah itu, kata which tidak ada, teman-teman. Oleh si Bruce Lauren ditambahkan kata which. Sehingga makna linguistic landscape secara keseluruhan itu benar menurut susunan kalimatnya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian menemukan misalkan ada rumus yang kurang atau ada definisi yang kurang kosakatanya, maka kalian boleh menambahkan dengan menggunakan tanda kurung siku. Selanjutnya, ini adalah contoh penulisan catatan kaki atau footnote. Ini adalah contoh penulisan catatan kaki atau footnote. Selanjutnya adalah jenis kutipan. Jenis kutipan itu ada 2. Yang pertama adalah kutipan langsung atau to quote dan kutipan tidak langsung atau to paraphrasing. Kalau kutipan langsung, itu kutipannya diintegrasikan langsung dengan teks, lalu kita menuliskannya sama persis sesuai dengan aslinya, sama persis teman-teman. Setelah itu kutipan dapat diapit dengan tanda kutip atau tanda petik 2. Setelah isi kutipan dapat menyertakan nama pengarang, tahun, dan halaman yang dikutip. Untuk kutipan langsung, nah kutipan langsung sendiri itu dibedakan menjadi 2 bagian lagi teman-teman. Yang pertama adalah kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek itu tidak boleh lebih dari 40 kata. Sedangkan kutipan langsung panjang boleh lebih dari 40 kata. Kalau kutipan langsung pendek itu dia menggunakan tanda petik 2 untuk isi kutipannya. Sedangkan kalau kutipan langsung panjang itu tidak menggunakan tanda petik 2.
Tidak perlu menggunakan tanda petik 2 pada isi kutipan. Nah, untuk penulisan isi kutipan pada kutipan langsung panjang itu dia margin kirinya menjorok sebanyak 5 ketuk atau 5 spasi. Jika kalian ingin menuliskan skripsi, maka jarak antar penulisan itu adalah 1,5 spasi. Tetapi untuk kutipan sendiri itu dibedakan lagi paragrafnya. Ini adalah perbedaan kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Selanjutnya adalah kutipan tidak langsung atau to paraphrasing. Kutipan tidak langsung adalah kita menuliskan kutipan menggunakan kata-kata kita sendiri, disebutnya adalah menyitir, tanpa mengubah isi kutipan. Jadi isi kutipan tidak boleh diubah sama sekali, teman-teman. Yang diubah hanyalah kata-kata pelengkapnya saja. Lalu pada kutipan tidak langsung juga wajib mencantumkan nama, tahun, dan halaman yang dikutip. Kutipan juga langsung diintegrasikan dengan teks. Ini adalah tips memparafrase. Parafrase yang baik sangat berbeda dengan susunan kata aslinya tanpa mengubah artinya sama sekali. Parafrase itu berarti kita mengintisarikan gagasan dalam sebuah paragraf, teman-teman. Jadi seperti kita menyimpulkan. Jadi kita harus berhati-hati di dalam menuliskan kutipan tidak langsung atau memparafrase. Misalkan kalian ingin mengutip dalam paragraf tersebut adalah 2 kalimat. Maka dari 2 kalimat tersebut pahami dulu isi kutipannya apa. Baru setelah itu kalian boleh menggunakan kata-kata kalian sendiri. Isi kutipannya tetap, tetapi kata-kata pelengkapnya boleh kalian ubah, teman-teman. Contohnya adalah ini adalah teks aslinya. Dibangun pada abad ke-XX, rumah ini ditempati oleh Wage Rudolf Supratman setelah pindah dari Pemalang ke Surabaya pada 1937. Ini adalah teks aslinya dari sebuah kalimat. Lalu saya mencoba untuk memparafrasekan. Pada tahun 1937, Wage Rudolf Supratman pindah dari Pemalang ke Surabaya dan menempati rumah yang dibangun pada abad XX, pada abad ke-20. Jadi isi kutipannya tetap, ada namanya Wage Rudolf Supratman, ada tahunnya tidak saya ganti, abad 20-nya juga tidak saya ganti. Hanya saya pindahkan saja letak kalimatnya. Selanjutnya yang terakhir adalah teknik penulisan daftar pustaka. Kalau pada kutipan itu kita wajib mencantumkan nama, tahun, dan halaman yang dikutip, pada penulisan daftar pustaka kita hanya perlu menuliskan nama pengarang, tahun, judul, kota penerbit, dan perusahaan penerbit, teman-teman. Ada 5 poin yang wajib kalian perhatikan pada penulisan daftar pustaka. Ini adalah contoh penulisan daftar pustaka pada buku. Kalau pada orang Barat, itu mereka sangat menyukai nama belakang atau nama keluarga, maka nama belakang diletakkan di awal kalimat. Nama aslinya adalah Sunjono Darjowijoyo, maka nama belakangnya saya letakkan di awal kalimat. Darjowijoyo, Sunjono, 2010. Judul itu dicetak miring atau di garis bawah. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. Selanjutnya ini adalah penulisan daftar pustaka dalam laman kamus koran. if.co.id 2014 diambil dari www.if.co.id, diakses pada tanggal 28 April 2015. Penulisan kamus Labrousse-Pierre 1985 Indonesia Prancis Jakarta Gramedia. English P ini adalah penulisan nama koran cetak. English P adalah nama wartawannya. Kalau kalian perhatikan pada penulisan koran cetak itu wartawan kodenya adalah WAR, sedangkan editor atau penyunting bahasanya adalah edi. Jadi kalian harus menuliskan nama wartawannya, bukan nama editornya. English P 1996 Desember 28.
Judul beritanya adalah English Esmod Escape Spraying. Nama korannya adalah New Zealand Herald. Halamannya adalah halaman 1. Selanjutnya, daftar pustaka pada artikel jurnal ilmiah. Kalau misalkan kalian menemukan sebuah artikel jurnal ilmiah yang informasinya tidak lengkap, maka yang paling terpenting ada nama pengarangnya, ada judul artikelnya, dan barcode DOI-nya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Gibson Elizabeth A. Martinez, judul penelitiannya adalah Language Contact, A Study of the Spanish into Spanish Language. Nama jurnalnya adalah Language Contact. Barcode-nya adalah DOI. 10, 11, 63, dan selanjutnya. Sedangkan kalau kalian menemukan artikel jurnal yang informasinya lengkap, maka dapat kalian tuliskan semuanya. Lauren, Sebrus 2012, judul penelitiannya adalah The Korean English Linguistic Landscape. Nama jurnalnya adalah World Englishes. 31 adalah volumenya, 70-92 adalah halaman yang dapat diunduh. Itu saja teman-teman yang dapat saya jelaskan mengenai teknik kutipan, tips memparafrase, dan teknik daftar pustaka. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.